10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Nur Indah Rusdi. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi dan perubahannya kelas 7 semester 1 yang disajikan dengan aplikasi Android offline. Materi dalam aplikasi Android offline ini saya menggunakan dua aplikasi untuk membuatnya. Pertama adalah Articulate Storyline 3 dan Website to Aplikasi Builder. Nah, adapun tampilan dari Articulate Storyline 3 dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, tampilannya ini hampir mirip dengan PowerPoint, begitu juga cara penggunaannya hampir mirip dengan PowerPoint. Bahan materi yang sudah dibuat dari Articulate Storyline 3 akan dikonvert menjadi aplikasi Android offline melalui Website to Aplikasi Builder. Adapun tampilan dari Website to Aplikasi Builder adalah sebagai berikut. Namun pada kali ini saya hanya akan menjelaskan cara menginstal aplikasi Android offline di HP kita dan menjelaskan materi dan perubahannya dengan menggunakan aplikasi Android offline tersebut. Selamat menyaksikan. Bismillah. Pertama-tama kita akan mempelajari cara menginstal aplikasi pembelajaran di Android. Pertama-tama kita klik manajer file. Setelah itu kita cari aplikasi. Nah, di sini sudah tersedia aplikasi yang saya ambil dari PC atau laptop. Nah, itu aplikasinya ditandai dengan kata aplikasi pada bagian akhirnya. Kemudian kita klik. Nah, jika ada perintah seperti ini langsung saja diklik install. Tunggu beberapa saat. Kemudian bisa langsung dibuka atau bisa kita pilih saja selesai, diklik selesai. Nah, kita lihat di desktop Android kita. Nah, ini yang ini kita kemudian buka, klik saja. Baiklah, kita turunkan dulu volumenya. Inilah tampilan dari aplikasi Android offline. Nah, di sini terdapat tampilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri Anda sebelum memulai materi pembelajaran tentang materi dan perubahannya. Ketik nama Anda di sini,
lalu enter. Nanti di sini diketik nama, baru di enter. Kemudian di sini di bawah sini ada karakter laki-laki atau karakter perempuan. Jadi kita pilih salah satunya karakter kita. Contohnya, misalkan di sini saya pilih Aini, namanya Aini Lovely. Enter. Kemudian kita pilih karakter perempuan, diklik. Nah, selamat datang. Halo Aini Lovely. Selamat belajar pada materi tentang materi dan perubahannya. Mari belajar. Kemudian klik mari belajar. Klik mari belajar. Klik oke. Nah, di sini selamat datang Aini Lovely. Ini menu utamanya. Menu utamanya yang terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, daftar pustaka, kreatif atau nama lainnya yaitu orang yang membuat aplikasi atau bisa profile, evaluasi, dan video pembelajaran. Kita lihat satu persatu ya. Pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar 3.3 menjelaskan konsep campuran dan tunggal unsur dan senyawa, sifat fisika dan sifat kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kelas 7 semester 1. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan klasifikasi materi, menjelaskan perubahan materi, memberikan contoh yang termasuk perubahan materi secara fisika maupun kimia dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan macam-macam pemisahan campuran. Kemudian kita bisa klik ini untuk kembali home. Kita klik home. Terus yang kedua adalah materi. Kita klik materi. Nah, pada materi ini terdapat pendahuluan. Materi atau benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Semua benda di sekitar kita, termasuk makhluk hidup, merupakan golongan materi karena memiliki massa dan menempati ruang. Pada bagian ini, kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi, perubahan materi, dan pemisahan campuran. Nah, jika kita ingin mempelajari klasifikasi materi, kita langsung klik saja shape tentang klasifikasi materi. Pada bagian klasifikasi materi kita pencet. Nah, klasifikasi materi. Klasifikasi materi ada 3, yaitu klasifikasi materi berdasarkan wujudnya, klasifikasi berdasarkan zat penyusunnya, dan klasifikasi berdasarkan sifatnya. Kita pencet dulu berdasarkan wujudnya. Klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Materi atau zat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu zat cair, zat padat, zat cair, dan zat gas. Perhatikan tabel di samping. Di sini terdapat perbedaan zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat itu gaya tarik-menarik antar partikel sangat kuat.
Kalau zat cair itu gaya tarik-menarik antar partikel tidak kuat. Kalau gas, gaya tarik-menarik antar partikel sangat kecil. Jadi dibedakan antara zat sangat kuat, tidak begitu kuat, dan sangat kecil. Kemudian susunannya untuk zat padat, susunannya itu teratur. Sedangkan untuk zat cair, susunannya tidak beraturan. Kalau zat gas, susunannya sangat tidak beraturan. Untuk perbedaan dari letaknya, pada zat padat letaknya itu berdekatan. Sedangkan zat cair itu letaknya agak renggang. Sedangkan zat gas letaknya saling berjauhan. Sekarang zat padat. Jika zat padat itu tidak bisa bergerak secara bebas dalam permukaan, sedangkan cair itu bergerak bebas, berpindah-pindah tempat. Kalau gas itu bergerak sangat bebas. Jadi itulah perbedaan antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita lanjut. Kita pencet tombol back untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu berdasarkan zat penyusunnya. Kita klik. Nah, di sini klasifikasi materi berdasarkan zat-zat penyusunnya. Materi digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu zat murni, unsur dan senyawa, dan zat campuran. Nah, di sini bisa di-scroll karena materinya sangat banyak. Di-scroll. Oke, yang pertama dulu zat murni atau zat tunggal sebagai berikut. Yang pertama itu unsur. Unsur merupakan jenis materi yang paling sederhana dan tidak dapat dipecah menjadi 2 macam zat lain atau lebih. Atau suatu unsur hanya memiliki satu jenis atom penyusun. Contohnya nikel yang disingkat dengan Ni, tembaga yang disingkat dengan Cu, kalsium yang disingkat dengan Ca, belerang atau sulfur yang disingkat dengan S, besi atau ferum yang disingkat dengan Fe, perak yang disingkat dengan Ag, dan emas yang disingkat dengan Au. Yang kedua itu senyawa. Senyawa merupakan jenis materi yang tersusun dari 2 atau lebih unsur yang berikatan secara kimia. Contohnya air yang disingkat dengan H2O dan garam dapur yang disingkat dengan NaCl. Kita lanjut. Bagian dari zat penyusun materi yang kedua yaitu campuran. Nah, campuran ini dibagi menjadi 2, ada campuran homogen dengan campuran heterogen. Campuran adalah materi yang tersusun dari 2 macam zat atau lebih dengan perbandingan tidak tetap. Campuran masih memiliki sifat zat pembentuknya dan dapat dipisahkan menjadi zat pembentuk dengan cara fisika. Berdasarkan susunan campuran dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama yaitu campuran homogen. Campuran homogen adalah suatu campuran yang terdiri dari 2 zat atau lebih dalam fase yang sama. Artinya antara campuran yang satu dengan campuran yang lain itu tidak bisa dibedakan. Contohnya air gula, air garam, dan udara. Yang kedua adalah campuran heterogen, adalah suatu campuran yang terdiri dari 2 zat atau lebih
yang memiliki fase yang berbeda. Artinya campuran yang satu dengan campuran yang lain itu masih bisa dibedakan. Contohnya tanah dan lumpur atau pasir yang dimasukkan ke dalam air. Bisa juga air dengan campuran minyak. Oke, kita lanjut. Kita pencet tombol next. Nah, di sini ada tabel perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Unsur itu merupakan bagian dari zat tunggal. Senyawa juga merupakan zat tunggal. Campuran adalah campuran. Unsur itu tidak dapat diuraikan. Senyawa dapat diuraikan. Campuran dapat diuraikan. Unsur itu terdiri atas satu jenis komponen. Sedangkan kalau senyawa tersusun dari dua komponen atau lebih. Campuran tersusun dari dua komponen atau lebih. Senyawa, perbandingan massa zat penyusunnya itu tetap. Sedangkan campuran, perbandingannya massa zat penyusunnya itu tidak tetap. Kita kembali dengan tombol back lagi. Nah, yang ketiga adalah kita klik adalah berdasarkan sifatnya. Klasifikasi materi berdasarkan sifatnya. Kita klik. Nah, klasifikasi materi berdasarkan sifatnya. Suatu zat, materi, atau zat dapat dibedakan menjadi asam, basa, dan garam. Asam, basa, dan garam. Di sini terdapat perbedaan asam, basa, dan garam. Yang pertama, asam rasanya masam, kesat, dan bersifat korosif. Artinya bisa menghancurkan atau mengkaratkan logam. Basa rasanya pahit, licin, getir, dan bersifat korosif. Sedangkan garam bersifat netral. Asam jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Jika larutan basa, jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Sedangkan pada garam tidak menghasilkan ion H+ dan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Nah, untuk asam itu memiliki pH atau derajat keasaman kurang dari 7. Sedangkan kalau basa memiliki derajat keasaman atau pH lebih dari 7. Kalau garam memiliki derajat keasaman atau pH sama dengan 7. Asam contohnya adalah asam klorida yang disingkat dengan HCl, asam asetat yang disingkat dengan CH3COOH, asam sulfat yang disingkat dengan H2SO4, asam sitrat yang disingkat dengan HNO3, jus buah, cuka jeruk nipis, lemon, dan asam tartar. Contohnya untuk untuk basa yaitu natrium hidroksida yang disingkat dengan NaOH, barium hidroksida yang disingkat dengan BaOH2, amonium hidroksida yang disingkat dengan NH4OH, sabun, soda, dan pemutih, dan sebagainya. Sedangkan untuk garam contohnya adalah amonium klorida yang disingkat dengan NH4Cl,
garam dapur, NaCl, air, larutan gula, dan minyak goreng. Kita pencet tombol next. Nah, lanjutan dari klasifikasi berdasarkan sifatnya tadi ya. Untuk menentukan larutan suatu zat apakah termasuk asam, basah, dan netral, maka dilakukan uji berupa pemberian ekstrak tanaman dan larutan kimia sebagai berikut. Nah, tabel indikatornya itu ada indikator alami, ada juga indikator buatan. Indikator alami dengan penambahan ekstrak tanaman sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 jenis larutan: asam, basah, dan garam. Nah, indikatornya ada 4. Yang pertama kubis, bunga sepatu, bunga mawar dengan kunyit. Yang pertama kubis merah. Jika dilarutkan ekstrak tanaman kubis merah, jika dicampur dengan larutan asam, dia berubah menjadi merah muda. Sedangkan jika di larutan basah, dia berwarna menjadi hijau. Sedangkan di larutan garam, dia berwarna ungu atau merah. Yang kedua adalah bunga sepatu. Jika dilarutkan dalam larutan asam, dia berubah menjadi merah. Dia akan tetap menjadi warna merah. Larutan basah berubah menjadi kuning, dan larutan garam menjadi merah tua. Sedangkan yang ketiga adalah bunga mawar. Di larutan asam, dia akan menjadi merah muda. Sedangkan larutan basah, dia akan berubah menjadi hijau, dan larutan garam berubah menjadi merah muda. Yang selanjutnya, yang keempat adalah kunyit. Ekstrak tanaman kunyit jika dilarutkan dalam larutan asam akan tetap menjadi kuning. Jika dilarutkan dalam larutan asam akan menjadi merah. Jika dilarutkan dalam larutan garam akan menjadi jingga. Kita pencet tombol next. Nah, lanjutan dari tabel indikator. Nah, di sini tabel indikator buatan. Tabel indikator buatan dengan penambahan larutan kimia sebagai berikut. Nah, seperti yang tadi, di sini terdapat 3 larutan: larutan asam, larutan basah, larutan netral. Nah, di sini indikatornya ada 5. Yang pertama, lakmus merah. Lakmus merah, dia akan tetap menjadi merah di larutan asam. Sedangkan di larutan basah dia berubah menjadi biru. Larutan netral tetap merah. Lakmus biru. Sedangkan lakmus biru pada larutan asam dia akan menjadi merah. Pada larutan basah dia akan menjadi biru. Sedangkan larutan netral tetap menjadi biru. Metil merah. Di larutan asam berubah menjadi merah, tetap merah. Larutan basah menjadi kuning. Sedangkan pada larutan netral atau garam dia berubah menjadi kuning. Metil jingga pada larutan basah pada larutan asam akan menjadi merah, sedangkan larutan basah akan menjadi kuning, dan larutan netral atau garam akan berubah menjadi kuning. Yang terakhir adalah fenolftalein. Fenolftalein atau disingkat dengan indikator PP pada larutan asam itu tidak berwarna, sedangkan pada larutan basah itu warna merah, sedangkan larutan netral atau garam itu tidak berwarna. Nah, di sini ada contoh percobaannya. Salah satunya adalah menggunakan kertas lakmus. Di sini adalah larutan basah, di sini larutan asam. Nah, di sini percobaannya, jika kertas lakmus biru dicelupkan di larutan basah akan berubah menjadi biru. Nah, lakmus merah, kertas lakmus merah ini jika dicelupkan dalam larutan basah akan menjadi biru.
Nah, jika larutan asam lakmus biru ini, kertas lakmus biru ini jika dicelupkan ke larutan asam akan berubah menjadi merah. Sedangkan lakmus merah jika dicelupkan ke larutan asam akan berubah menjadi merah. Jadi intinya, jika larutan basah, apakah dia menggunakan indikator lakmus biru, lakmus merah, maka hasilnya akan menjadi biru. Kebalikan dari larutan asam, apakah dia indikatornya lakmus biru, lakmus merah, maka dia akan berubah menjadi merah. Jadi larutan basah itu akan berubah menjadi biru, sedangkan larutan asam akan berubah menjadi merah. Oke, kita karena selesai di sini, kita berdasarkan sifatnya sudah, kita back lagi. Nah, materi berikutnya adalah perubahan materi. Kita klik perubahan materi. Nah, perubahan materi ada dua, yaitu perubahan fisika, ada juga perubahan kimia. Nah, jika kita ingin melangkah ke materi, kita langsung klik perubahan fisika. Pertama itu perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan pada zat atau benda yang tidak menghasilkan zat baru. Misalkan menyublim, mengkristal, menguap, mengembung, mencair, dan membeku. Perhatikan gambar di samping. Nah, pertama-tama yaitu menyublim. Menyublim itu adalah perubahan dari zat padat menjadi zat gas. Yang kedua adalah mengkristal, perubahan dari zat gas menjadi zat padat. Kemudian mengembun. Mengembun adalah perubahan zat gas menjadi zat cair. Sedangkan menguap kebalikannya, perubahan zat cair menjadi zat gas. Selanjutnya mencair. Mencair adalah perubahan zat padat menjadi zat cair. Sedangkan membeku, perubahan zat cair menjadi zat padat. Kita klik tombol next. Nah, perubahan fisika, perubahan zat ada yang memerlukan kalor atau panas, dan ada juga yang mengeluarkan atau melepaskan kalor atau panas. Perhatikan perbedaan pada tabel berikut. Nah, yang pertama itu memerlukan kalor. Nah, memerlukan kalor ada 3, yaitu menyublim, perubahan zat padat menjadi zat gas, menguap, perubahan zat cair menjadi zat gas, dan yang ketiga mencair, perubahan zat padat menjadi zat cair. Sedangkan melepaskan kalor ada juga 3, yaitu mengkristal, perubahan zat gas menjadi zat padat. Yang kedua, mengembung, perubahan zat gas menjadi zat cair. Yang ketiga, membeku, perubahan zat cair menjadi zat padat. Kemudian kita kembali. Yang kedua adalah perubahan kimia. Kita klik perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan pada zat atau benda yang menghasilkan zat baru. Misalnya, daun segar menjadi kering, pembakaran, perkaratan, fermentasi, pelapukan, pembusukan, pernafasan, dan fotosintesis. Oke, kita kembali lagi back. Nah,
Yang ketiga, kita pelajari materi yang ketiga, yaitu pemisahan campuran. Nah, kita klik pemisahan campuran. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa campuran adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih zat. Nah, campuran itu ada dua, homogen dengan campuran heterogen. Nah, pemisahan campuran di sini yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, yaitu metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring atau filter berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contohnya, penyaringan air yang bercampur dengan pasir. Kalian bisa lihat gambar yang berada di samping. Kemudian kita klik tombol next. Kemudian lanjutan, yang kedua itu evaporasi. Evaporasi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya dengan cara pemanasan. Contohnya, memisahkan garam dari lautan garam dengan penguapan. Yang ketiga adalah kristalisasi. Adalah proses pembentukan kristal dalam larutannya dengan konsentrasi tinggi. Contohnya, pembentukan gula batu. Kita klik tombol next. 4. Destilasi. Destilasi adalah metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan titik didih. Jika larutan dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Misalnya, pemisahan alkohol dari air dengan minyak, pemisahan komponen minyak bumi. Kalian bisa perhatikan gambar yang ada di samping. Kemudian berikutnya yang kelima adalah kromatografi. Merupakan metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut serta perbedaan penyerapan atau absorpsi kertas terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Zat yang terlebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi pada kertas akan bergerak lebih cepat. Misalnya, pemisahan komponen-komponen tinta. Berikutnya, next. Lanjutan, yaitu yang keenam adalah sentrifugasi. Adalah metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Misalkan, memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Gambarnya dapat kalian lihat di samping. Next. Yang ketujuh adalah sublimasi. Merupakan metode pemisahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Zat padat yang menyublim atau berubah wujud menjadi gas atau sebaliknya dapat dipisahkan dengan campurannya dengan zat padat yang tidak dapat menyublim menggunakan metode sublimasi. Misalnya, campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan pemanasan. Kalian bisa lihat gambar yang ada di samping. Selanjutnya, next. Yang terakhir adalah dekantasi. Dekantasi adalah suatu cara pemisahan fluida berdasarkan perbedaan densitasnya. Caranya dengan menuangkan cairan perlahan-lahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar bejana. Dapat kalian lihat di gambar bagian bawah.
Oke, kita kembali karena materinya sudah selesai untuk pemisahan campuran, maka kita kembali ke home. Tadi kami sudah jelaskan tujuan pembelajaran, materi. Nah, sekarang video pembelajaran. Kita pelajari video pembelajaran. Kita klik video pembelajaran. Nah, pada bagian video pembelajaran ini kita klik pada bagian tengah-tengah ini untuk memutar video pembelajaran. Kita klik.
Ya, setelah kita memutar video pembelajarannya, kita klik kembali home. Nah, selanjutnya kita akan melangkah pada bagian evaluasi. Nah, kita klik evaluasi. Nah, selamat mengerjakan kuis ini Lovely. Good luck poin Anda saat ini. Nah, di sini akan ada tampilan poin pada saat setelah mengerjakan evaluasi, dan di sini juga ada lencana atau piala. Jika belum tuntas, dia akan tidak memiliki warna, tetapi jika dia tuntas, dia akan memiliki warna. Untuk mengerjakan tugas, kita klik ambil tugas. Kuis pertama, perhatikan pernyataan berikut ini. Oke, kita coba dulu ya. Untuk kuis yang tidak melewati KKM. Artinya kita kerja salah-salah dulu ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Satu, kue agar-agar dimasukkan ke dalam cetakan hingga memadat. 2. Titik embung air memburamkan kaca mobil saat hujan. 3. Logam dicairkan bodi untuk menyolder. 4. Es batu di dalam gelas semakin lama berubah menjadi air. Pernyataan perubahan wujud yang memerlukan kalor pada nomor. Nah, kita klik saja sembarang ya, misalkan 2 dan 3. Baru kita klik tanda checklist yang ada. Maaf, Anda salah. Baru kita lanjutkan. Nomor 2, perhatikan contoh peristiwa. 1. Fotosintesis. 2. Penguapan air. 3. Pelarutan gula dalam air. 4. Pernafasan. Perubahan kimia yang ditunjukkan oleh angka perubahan kimia. Nah, kita klik salah satunya, misalkan 3 dan 4. Baru klik tanda checklist yang ada di pojok kanan bawah. Saya ulangi, pojok kanan bawah. Maaf, Anda salah. Baru klik lanjutkan. Nomor 3. Pada suatu daerah ditemukan limbah cair yang mengandung campuran padatan, pasir, dan tanah, dan cairan minyak. Limbah tersebut mencemari air sungai sekitar pemukiman. Metode yang tepat untuk pemisahan minyak dan air limbah setelah terpisah dari pasir dan tanah adalah, misalkan kita pilih filtrasi, baru kita tanda checklist, artinya selesai. Maaf, Anda salah. Jadi salah lagi ya. Nomor 4. Berikut ini adalah nama beberapa zat: perak, besi, garam, air murni, es. Di antara zat-zat tersebut yang termasuk campuran adalah kita misalkan 3 dan 4. Selamat, Anda benar. Ya, kemudian klik lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Yang tidak termasuk sifat partikel dari gambar tersebut adalah, jika gambarnya terlalu kecil, kita kasih perbesar. Kemudian misalkan kita ambil yang ini. Maaf, Anda salah. Oke, kita lanjutkan. Nomor 6, perhatikan gambar. Metode
Kita lanjutkan. Soal yang ketujuh adalah perhatikan gambar. Perubahan fisika yang terjadi berturut-turut adalah misalkan mengembun dan membeku. Maaf, Anda Kita lanjutkan salah. saja ya. Perhatikan gambar. Perubahan fisika yang terjadi berturut-turut adalah Maaf, Anda salah. Perhatikan gambar. Perubahan kimia yang terjadi berturut-turut adalah Perhatikan gambar. Percobaan berikut larutan yang bersifat asam adalah Maaf, Jadi nilai KKM-nya adalah 70, sedangkan poin yang didapatkan cuma 10. Jadi keterangannya Anda belum lulus. Kita kembali. Kita klik kembali. Nah, di sini poin yang didapatkan cuma 10. Nah, artinya piala kita itu belum tuntas. Sekarang kita kerjakan soal tetapi melewati dari KKM. Kita percepat saja ya. Oke, nomor 1. Tiga dan 4. selamat, Anda benar. Selamat, Anda benar. Selamat, Anda benar. Selamat, Anda benar. Maaf, Anda salah. Selamat, Anda benar. Selamat, Anda benar. Selamat, Anda benar. Nah, itulah tadi kuis yang rata-rata benar ya yang dijawab. Dimana nilai KKM-nya itu 70, sedangkan poin kita adalah 80, artinya di atas KKM, artinya kita lulus. Jika kita ingin mereview melihat jawaban yang kita lihat, semua jawaban yang sudah dijawab tadi ya, korek ya. Sekarang kita lihat poin, apakah kita mendapatkan piala atau tidak ya. Nah, di sini kita dapat poin 80. Kemudian kita juga dapat piala atau lencana yang berwarna dan dengan keterangan tuntas. Nah, itulah tadi evaluasi dari aplikasi ini. Sekarang kita kembali ke home. Ya, sekarang setelah kita lihat tujuan pembelajaran, materi, video pembelajaran, dan evaluasi, kemudian selanjutnya kita lihat daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini sangat penting juga ya jika kita ingin mengambil suatu materi. Kita harus mencantumkan daftar pustakanya. Kita lihat daftar pustaka.
Ini beberapa daftar pustaka yang saya ambil, yaitu Gultom Syawal 2012, modul IPA, materi dan perubahannya, BPSD, MPK, dan PMP Kemendikbud. Kemudian yang kedua dari Google. Yang ketiga adalah Ramlawati dan kawan-kawan 2017, mata pelajaran IPA 1 dan karakteristiknya, Kemendikbud, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang terakhir adalah Widodo dan kawan-kawan 2017, buku siswa mata pelajaran IPA, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya kita kembali ke home. Nah, terakhir kita akan melihat kredit atau yang membuat aplikasi ini. Nah, ini kalian bisa tampilkan foto kalian di sini. Foto kalian beserta alamat sekolah kalian. Kalian juga bisa menampilkan channel YouTube dan Facebook. Dan jika diklik channel tersebut, maka kita akan disambungkan dengan channel YouTube yang kita pencet tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dan perubahannya kelas 7 semester 1 yang disajikan dengan aplikasi Android offline. Untuk link aplikasi Android offline dapat kalian install melalui link aplikasi Android offline berikut. Nah, adapun link aplikasi juga disajikan di dalam kolom deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga aplikasi Android offline ini dapat mempermudah kita untuk mengajar materi IPA khususnya kelas 7. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.